Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Botani. Kali ini kita masih berada di kebunnya Fawas. Kita berkenalan dengan salah satu tanaman obat, tanaman herbal, yaitu daun ungu atau daun wungu ya sobat. Daun ungu atau daun wungu ini memiliki nama latin Graptophyllum pictum. Di beberapa daerah ada yang menyebutnya banyak sekali namanya ya. Di antaranya daun wungu, kemudian demung, kemudian tulak, teman-teman, randeuleum, karotong, kadi-kadi, kopi-kopi, ataupun daun putri. Nah, daun ini sebenarnya, tanaman ini berasal dari Papua Nugini sobat. Nah, atau dari daerah Polinesia juga ya ini, dan dari daerah Polinesia. Nah, daun wungu ini banyak sekali khasiatnya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan ciri fisiknya. Daun wungu atau daun ungu ini memiliki ciri fisik. Nah, yang saya tunjukkan kepada sobat ini adalah tanaman saya ya, yang hanya mendapatkan sinar matahari pagi, sehingga warna daunnya lebih condong ke hijau ya, hijau agak ada coklat-coklatnya dikit gitu. Sedangkan sebenarnya jika dia mendapatkan sinar matahari full dari pagi sampai sore, maka daunnya akan berwarna gelap, daunnya akan berwarna coklat keunguan. Nah, akan berwarna coklat keunguan. Nah, terlepas dari warna itu, ciri yang bisa kita lihat salah satunya yaitu seperti ini ya. Tulang daunnya ini gelap, berwarna coklat keunguan ya. Tulang daunnya coklat keunguan, kemudian bentuk tulang daunnya menyirip ya. Kemudian di baliknya, biasanya di baliknya ini warnanya lebih gelap daripada bagian permukaan atas ini ya. Nah, ini warna coklat keunguan. Kemudian tangkainya juga berwarna coklat keunguan. Nah, jika kita raba, daun ungu ini teksturnya halus ya, halus, tidak berbulu, halus dia. Kemudian daun mudanya mengkilat seperti ini, daun tua tidak begitu mengkilat ya. Nah, seperti ini. Kemudian warna daun tadi sudah saya sampaikan, tergantung intensitas cahaya yang diterima. Nah, jika kita potel ya daunnya, nah ini daunnya kita potel, ini seperti ada kayak apa ya, kayak berlendir sebenarnya. Loh, kayak ada lendirnya gitu. Nah, seperti ada lendirnya ya. Nah, ini sangat berkhasiat sekali. Baiklah sobat, marilah kita mengupas tentang kandungannya ya. Kandungan yang terdapat dalam daun wungu. Nah sobat, daun wungu ini kaya akan flavonoid sobat, kemudian steroid yang ada di dalamnya yaitu fitosterol. Kemudian dia juga mengandung saponin, kemudian tanin, alkaloid, dan etanol. Nah, itu berbagai kandungannya. Nah, dari berbagai kandungan yang ada dalam daun ungu ini, sehingga daun ungu ini sangat berkhasiat ya. Di antaranya khasiatnya yaitu satu, melembutkan kulit. Dia bisa melembutkan kulit. Ini bisa dipakai sebagai sebagai masker gitu ya. Bisa digunakan sebagai masker atau baluran ya, karena dia bisa melembutkan kulit. Nah, ini untuk kecantikan ya. Kemudian yang kedua yaitu mengobati bengkak karena terpukul. Ini juga bisa digunakan untuk baluran gitu. Jadi daunnya dihancurkan, digunakan sebagai baluran, itu bisa ya. Kemudian dia juga bisa mengobati borok teman-teman, borok. Kemudian bisa mengobati bisul juga. Yang keempat, bisa mengobati bisul. Kalau borok itu kan bisul yang meradang, pecah, akhirnya terjadilah luka, itu bisa menjadi borok kan. Nah, kalau bisul kan masih masih belum pecah gitu ya.
Nah, seperti itu. Karena anti-inflamasi dan analgesik, dia memiliki senyawa yang anti-inflamasi dan sebagai analgesik ya. Kemudian yang kelima, dia bisa mengobati batu ginjal. Daun ungu ini bisa mengobati batu ginjal karena dia mampu, senyawa yang ada di dalamnya mampu mengurangi tingkat kreatinin dan urea. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini yang paling umum ini, daun ungu ya, yaitu bisa mengobati wasir atau ambeien. Karena dia dari gabungan senyawanya yaitu flavonoid, steroid, saponin, tanin, dan alkaloid, ini mampu melunakkan tinja dan mengatasi peradangan pembuluh darah vena. Nah, seperti itu. Nah, sangat ampuh dia. Kemudian yang berikutnya ketujuh, yaitu dia mampu mengobati hepatitis atau penyakit hati ya, organ hati. Kemudian dia mampu mengobati diabetes, teman. Diabetes karena daun ungu ini mampu mengontrol produksi insulin ya di pankreas sehingga kadar gulanya bisa normal. Kemudian selanjutnya, nah ini daun ungu. Daun ungu bisa melancarkan menstruasi. Nah, ini pada wanita ya, yang menstruasinya kurang lancar bisa mengkonsumsi air rebusan daun ungu. Kemudian dia juga bisa, yang ke-10, meredakan nyeri pada radang sendi karena ini kinerjanya flavonoid ya. Nyeri sendi seperti itu, atau artritis ya kalau tidak salah ya. Kemudian yang ke-11, dia bisa menghambat pertumbuhan plak gigi ya, karena produksi karena tanin dan flavonoid yang bisa menghambat penyerapan glukosa sehingga pertumbuhan bakteri terhambat dan tidak terbentuk plak. Nah, biasanya bakteri yang dihambat pertumbuhannya yaitu bakteri Streptococcus mutans. Ini ya, yang ada di mulut ini. Kemudian yang ke-12, dia sebagai alat kontrasepsi alami bagi wanita maupun pria. Kalau bagi wanita, dia membantu produksi hormon oksitoksin sehingga dapat menunda kehamilan. Nah, kita tahu bahwa hormon oksitoksin ini biasanya dihasilkan oleh ibu yang menyusui ya. Nah, kemudian sedangkan pada pria, dia menghambat pembentukan sperma. Nah, sebagai kontrasepsi untuk pria, juga kontrasepsi untuk wanita secara alami. Kemudian berikutnya yaitu menurunkan kolesterol karena fitosterolnya. Nah, fitosterol ini menurunkan penyerapan kolesterol jahat dari makanan berlemak. Nah, dia bisa menghambat penyakit kolesterol ya. Kemudian berikutnya mengatasi sembelit. Nah, ini tadi hubungannya sama wasir atau ambeien ya, karena daun ungu ini memiliki sifat diuretik dan laksatif. Nah, itu beberapa manfaat dari daun ungu sobat. Kemudian perlu diingat juga dalam mengkonsumsi daun ungu ini hendaknya tidak berlebihan karena dikhawatirkan nanti ada efek samping ya. Karena sebenarnya daun ungu ini juga memiliki efek samping ya, walaupun dia herbal. Salah satunya yaitu saat mengkonsumsi daun ungu ada beberapa pengaduan ya. Satu yaitu dilaporkan bahwa dia orang yang mengkonsumsi daun ungu ada yang mengalami gangguan pencernaan ringan seperti sakit perut ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang melaporkan bahwa pusing, orang tersebut pusing atau terkena anemia ya. Kemudian juga ada yang mengatakan dia sulit tidur ya. Selanjutnya ada juga yang demam. Selanjutnya ada yang
nafsu makannya menurun. Nah, oleh karena itu sebelum mengkonsumsinya ada baiknya berkonsultasi dengan tenaga ahli atau tenaga medis ya, dokter mungkin, agar tidak salah dalam pemanfaatan daun ungu ini. Baiklah sobat, itu dia beberapa kandungan dan manfaat maupun efek samping yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.